Tujuan penghijauan dari Heru dan Erik ini menunjukkan bahwa memang di era Anies itu ada upaya-upaya untuk gurunisasi. Menggunduli pohon-pohon gitu ya. Suka nebang-nebang gitu. Betonisasi, gurunisasi, wah itulah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang meninggalkan banyak masalah. Yang cicilan HP-nya masih belum lunas gitu kan. Mana atas nama kita lagi. Harusnya kan lunas dulu lah, baru putus. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Jakarta dan Anies Baswedan. Karena setelah Anies lengser dari kursi gubernurnya, ini ternyata dia malah meninggalkan banyak masalah. Orang lain menjabat menyelesaikan banyak permasalahan. Nah, Anies menjabat untuk bikin kerusakan. Malah meninggalkan banyak masalah. Nah, salah satunya adalah soal revitalisasi Monas gitu. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya revitalisasi itu malah tambah bagus. Nah, Monas tambah hancur. Pohon-pohon ditebangin gitu kan. 190 pohon ditebangin sama Anies. Ini Anies ada masalah apa sama pohon? Apa jangan-jangan karena dia nggak suka sama pohon gitu kan? Ya kalau di gurun kan nggak ada pohon. Kosong aja gitu kan. Jadinya ditebang-tebangin gitu. Ya karena kalau alasannya untuk revitalisasi itu mestinya tambah bagus gitu, bukan tambah hancur. Maka dari sini saya jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ada masalah apa dengan pohon-pohon ini gitu? Apa jangan-jangan pohon-pohon ini ditebang gitu ya? Karena dikencingi sama kelompok 212. Karena dulu ketika ada aksi 411, 212 gitu kan, itu kan kumpulnya di Monas terus. Sholat di Monas, kencing di Monas, kencing di pohon, ini kan bahaya gitu. Jangan-jangan kencing-kencing kelompok 212 ini malah merusak pohon-pohon yang ada di Monas gitu kan. Ya mana tahu gitu. Mereka ini kan kelompok-kelompok orang-orang yang suka minum kencing onta. Maka otomatis kencing mereka mengandung kencing onta. Nah kalau kencing onta disiram ke pohon kan bahaya ini. Bahaya gitu. Makanya kemudian pohon-pohon ini ya segera diselamatkan, dipotongin semua. Dan setelah itu, setelah ditebang-tebangin, pohon-pohon ini disehatkan katanya. Ya karena sakit pohonnya, habis kena kencing onta. Disehatkan. Di kebun bibit. Selama 2-3 bulan. Wah, parah ini kayaknya kondisinya. Pohon-pohon yang kena kencing onta parah nih katanya. Tapi habis itu yang setelah disehatkan 2-3 bulan, pohonnya malah hilang. Hilang kemana ini pohon gitu? Belum bayar kok udah hilang. Apa jangan-jangan pohonnya bisa lari? Menghilangkan diri gitu ya. Ya karena gak masuk akal gitu. Disehatkan katanya. Terus habis itu muncul klaim lagi Pemprov DKI mengatakan bahwa pohon-pohon di Monas yang ditebang itu sudah ditanam kembali katanya. Di sisi selatan Monas. Tapi setelah dicek, di sisi selatan Monas itu pohon-pohonnya tuh kecil-kecil. Beda jenis pula gitu. Ini kan bukan pohon yang ditebang kemarin. Udah bohong satu gitu kan. Udahlah pohonnya kecil, beda jenis gitu ya. Terus kemudian diklaim, oh enggak sudah ditanam semua. Padahal enggak ada gitu. Jadi saya sih curiga gitu. Jangan-jangan pohon ini, pohon-pohon yang ditebang sama Pemprov itu sudah mati semua gitu. Mungkin sudah keracunan kencing onta. Mungkin enggak tahan pohonnya gitu kan. Enggak bisa diselamatkan selama 2-3 bulan. Mati lah. Cuma setelah mati, ini tetap enggak ketahuan di mana pohonnya gitu. Tetap hilang gitu. Apa jangan-jangan dimasukin ke dalam tanah sama Anies? Ya mana tahu gitu kan. Anies kan suka sekali masukkan semua ke dalam tanah. Masukkan air ke dalam tanah gitu kan. Masukkan anggaran ke sumur resapan. Suka dia itu. Jangan-jangan masukin juga tuh pohon-pohon ke dalam tanah. Habis itu dibikin mebel.
Jadi dari cerita-cerita pohon yang hilang secara misterius setelah ditebang-tebangin sama Anies itu bisa disimpulkan banyak gitu. Salah satunya adalah mungkin bisa disimpulkan mati karena menjadi korban dikencingi kelompok 212. Pohon-pohonnya mati gitu. Korban 212. Ya pada intinya masalah dari Monas atau revitalisasi Monas itu semestinya tidak sampai menebang pohon-pohon yang ada di sana. Apalagi pohon yang sudah hidup selama berpuluh-puluh tahun dan ukurannya sudah sangat-sangat besar. Karena untuk membesarkan pohon yang sampai ukuran segitu itu kan butuh waktu yang lama. Dan ketika ditebang-tebangin ini rasanya nggak akan pernah sama. Sesuatu yang sudah dipotong dan tumbuh lagi rasanya nggak akan pernah sama. Maka ketika Anies bikin revitalisasi tapi malah jadi nggak hijau Monasnya, tambah rusak, tambah banyak betonisasi gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa Anies itu nggak ngerti konsep menyelamatkan Jakarta gitu. Nggak tahu konsep bekerja di Jakarta gitu. Ada hutan malah ditebangin dalam rangka bikin beton. Tapi ada jalan dilubangin. Bikin sumur resapan. Kan mestinya pohon-pohon itu dipertahankan, ditambah lebih banyak supaya apa? Supaya kalau ada banjir ya lebih banyak menyerap air gitu. Karena pohon-pohon yang ada di Monas itu pasti jauh-jauh lebih efektif dibandingkan sumur resapan gitu. Sumur resapan itu cuma bisa nyerap anggaran. Nah kalau pohon-pohon yang ada di Monas itu benar-benar bisa menyerap air beneran gitu. Belum lagi soal fungsi, soal pohon-pohon yang ada di tengah kota ini kan fungsinya untuk ya taman kota, ya hutan kota, untuk menambah oksigen dan memperbaiki oksigen yang ada di Jakarta gitu kan. Ini itu banyak fungsinya, tapi sama Anies malah ditebang-tebangin. Udah ditebangin malah bikin sumur resapan gitu. Alasannya revitalisasi. Dan saya juga ngelihat alasan-alasan dari revitalisasi ini gitu. Karena menurut Pemprov, revitalisasi ini adalah untuk mendesain ulang Monas seperti niat awalnya katanya. Seperti desain awal Monas ini dibuat katanya. Padahal kita nggak ngerti tuh desain awalnya kayak gimana, kita nggak ngerti. Tapi yang namanya desain itu kan bisa berubah gitu. Nah, selama berpuluh-puluh tahun Monas itu udah kayak gitu. Udah rindang, asri, banyak pohonnya gitu. Tapi kemudian sama Anies dirubah. Dikasih beton gitu. Ini apa tujuannya gitu. Dan sepanjang sejarah yang saya lihat, yang namanya Monas itu malah ditambah biasanya gitu. Ada gubernur baru nambah pohon, tanam pohon baru biar makin banyak, makin rindang dan sebagainya. Nah, di era Anies cuma Anies yang nebangin pohon. Gubernur-gubernur lain nambah pohon, Anies nebang. Ini apa-apaan ini? Apa nggak sesuai dengan konsep Anies yang 0 pohon? Bukan 0 rupiah gitu, itu udah DP gitu. Ya artinya dari sejarah-sejarah yang pernah saya lihat dan kita semua tahu terkait Monas gitu ya. Itu nampaknya Pemprov DKI memang berbohong soal revitalisasi atau membangun Monas kembali seperti sesuai desain awal. Karena desain awalnya ya ada pohonnya. Cuma Anies aja yang nggak suka pohon kayaknya gitu. Sesuai dengan visi-visi gurunnya. Yang di gurun nggak ada pohon gitu kan. Dan yang lebih ajaib lagi dari permasalahan revitalisasi dan pohon-pohon yang ada di Monas yang sampai 190, ada juga yang menyebutkan lebih dari 200 pohon itu ditebang-tebangin sama Anies gitu ya. Ini sampai sekarang itu masih kita selidiki dan nggak tahu kemana. Dan ajaibnya para kepala dinas itu saling berbantah-bantahan gitu. Kepala dinas bilang yang satunya ini disehatkan di kebun bibit, tapi di orang yang menjaga di kebun bibit nggak ada itu pohonnya. Terus kepala dinas satunya bilang bahwa ya nanti itu kan masuk kepada unit pengadaan dan sebagainya. Nanti pohon-pohon ini bisa dimanfaatkan untuk mebel, untuk bangku dan kursi katanya. Tapi di kepala dinas yang mengurusi soal penerimaan unit itu juga nggak terima gitu. Nggak ada pohonnya di kita. Nah pertanyaannya, ini pohon kemana sebenarnya? Kemana ini? Masa iya ke dalam tanah sih? Apa iya gitu? Jangan-jangan di bawahnya
tanah itu, sirkuit Formula E, di bawahnya pohon semua itu. Ya karena kan rawa-rawa gitu dulunya itu kan. Mau dibikin sirkuit mungkin bawahnya itu ya pohon gitu. Apa perlu kita bongkar itu sirkuitnya? Janganlah ya, kasihan gitu. Kasihan nanti kadrun nggak punya hiburan. Mau balapan Tamiya nggak bisa, jangan. Ya tapi pada intinya ini harus dijawab gitu, pohon-pohon ini kemana gitu. Tapi di luar itu, pejabat gubernur DKI yang baru, Heru Budi Hartono ini sudah berkomitmen dengan Erick Thohir untuk memperbaiki, untuk bekerja memperbaiki Monas yang sudah diacak-acak sama Anies gitu. Jadi kesimpulannya, Anies yang ngerusak, Heru yang memperbaiki. Ya karena Monas itu katanya mau dikembalikan lebih hijau lagi, lebih hijau dari sebelumnya. Makanya kemudian Heru itu bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersama-sama untuk melakukan penghijauan. Dan Erick juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita mau melakukan revitalisasi, penghijauan itu jangan tanggung-tanggung. Ini kan untuk Indonesia, ini kan untuk Jakarta sebagai wajah terdepan dari Indonesia. Kita harus bikin yang bagus gitu. Seperti misalkan di komplek GBK katanya. Saya nggak ngerti komplek GBK yang dimaksud ini yang mana. Tapi kira-kira mungkin maksud Erick itu adalah komplek yang baru yang di hutan GBK gitu ya. Yang ya orang-orang bisa duduk-duduk di sana, bisa bersantai gitu ya. Kemudian pohon-pohonnya itu sangat-sangat rindang gitu. Bisa melakukan kegiatan keluarga di sana gitu. Dan nggak boleh ada orang yang masuk pakai skateboard, pakai motor dan sebagainya. Mungkin itu tujuannya gitu. Kita masih harus menunggu. Tapi pada intinya tujuan penghijauan dari Heru dan Erick ini menunjukkan bahwa memang di era Anies itu ada upaya-upaya untuk gurunisasi. Menggunduli pohon-pohon gitu ya. Suka nebang-nebang. Gitu. Betonisasi, gurunisasi, wah itulah. Udah dirusak, nggak tanggung jawab gitu. Ya minimal harusnya ya tahulah di mana pohon-pohon itu, karena kita tuh penasaran gitu. Di mana pohon ini? Kalau dijual ke siapa? Uangnya buat apa? Kalau jadi mebelnya di mana? Itu kan kita penasaran gitu. Pohon di Monas kok ditebang dengan sedemikian rupa gitu. Ya karena kebayang ini bagian dari sejarah Indonesia loh. Pohon-pohon yang besar ditebang-tebangin gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ditebang. Ya, tapi ya syukurlah pada akhirnya Jakarta sudah memiliki gubernur baru, Heru Budi Hartono, meskipun katanya bukan pilihan rakyat gitu ya. Ini lucu nih, tuduhan-tuduhan Heru bukan pilihan rakyat, ini lucu gitu. Ya karena kan secara undang-undang memang sudah dipilih sama presiden, sama pemerintah pusat gitu. Sementara presiden kan dipilih sama rakyat gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Kalau kalian nggak terima bahwa Heru ini bukan pilihan rakyat, ya sudah kalian bikin gubernur baru gitu. Kayak dulu tuh. Kan ada gubernur tandingan versi syariahnya. Jangan-jangan ada juga ntar lagi. Ya dulu kan di zamannya Ahok ada gubernur versi syariah. Yang dari kelompok 212 gitu. Tapi innalillahi, orangnya sudah meninggal dunia. Kita doakan saja gitu ya. Kita doakanlah supaya mendapatkan tempat terbaik gitu. Dan kalau ada mereka mau bikin gubernur baru lagi, ya sudah kita doakan juga. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik juga nantinya gitu ya. Kalau meninggal gitu kan. Ya kalau nggak meninggal ya akan terus menjadi pembicaraan dan ya bahan tertawaan banyak orang gitu ya. Jadi gubernur syariah. Dan pada akhirnya ini baru satu masalah yang diselesaikan sama Heru gitu ya. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta dan itu kemudian nantinya akan diselesaikan terus bekerja selama setahun terakhir, setahun ke depan minimal gitu, atau mungkin juga bisa diperpanjang setahun lagi kalau kinerjanya Pak Heru ini bagus gitu. Kita doakan agar semua kerusakan dan masalah-masalah yang ditinggalkan sama Anies Baswedan itu dapat terselesaikan. Dan dari sini gitu ya, saya akhirnya mengerti tentang satu hal gitu. Ini nih baru 2 hari loh, Pak Heru bekerja nih baru 2 hari. Tapi yang kepanasan udah 1 RT itu kayaknya. Udah gak terima aja. Wah ini ngapain Monas direvitalisasi lagi? Sudah bagus-bagus kayak gitu kok masih direvitalisasi katanya. Bagus dari mana lawang jadi kering-kering kayak gitu.
Jadi semakin Heru bekerja, saya lihat ini semakin membuat banyak orang-orang para pendukung 212 dan kelompok Anies Baswedan itu semakin kepanasan. Baru 2 hari nih. Ini setahun nih masih lama loh setahun nih. Artinya kan kita jadi banyak bahan tertawaan. Artinya semakin Heru bekerja, semakin menyakitkan bagi sebagian orang. Tapi ya sudahlah, untuk urusan revitalisasi ini, meskipun pada akhirnya pohon-pohonnya itu nggak ditemukan gitu ya, ya kita nanti anggap saja sebagai pohon yang hilang. Ini nggak cuma orang hilang di Indonesia, pohon juga bisa hilang gitu ya. Meskipun nggak punya kaki bisa hilang pohon. Kok bisa gitu? Di Jakarta lagi hilangnya, buset. Ya kalau di desa-desa itu ya, hilangnya cuma hilang sendal. Iya kan? Hilang cabe lah gitu. Ini hilang pohon. 190 pohon hilang. Dan tanpa jejak, wah hebat. Hebat Anies gitu. Untuk cara menghilang-hilangkannya tuh hebat. Jadi Anies ini nggak cuma hebat menghilangkan anggaran, tapi juga hebat menghilangkan pohon-pohon di Jakarta. Ya, kepada Pak Heru kita doakan semoga terus di jalan yang lurus, terus bekerja, terus membuka layanan kepada masyarakat, pengaduan yang ingin diadukan oleh masyarakat. Karena yang kita tahu ternyata belakangan akhirnya kita ngerti gitu kenapa layanan offline ini kembali dibuka, karena ternyata banyak orang-orang yang melaporkan secara online gitu ya, itu ternyata ditanggapi secara random gitu, ditanggapi ya begitu aja, nggak diselesaikan gitu, ditanggapi tapi. Nah kalau secara offline ini kan bisa lebih terukur datanya, kalau kurang datanya dikasih tahu, dikomunikasi dan sebagainya, ya itu semoga lebih bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jakarta. Dan buat orang-orang yang nggak setuju dengan Pak Heru yang membuka lagi layanan pengaduan rakyat, ya mungkin mereka memang kelompok-kelompok orang-orang sebelumnya yang merasa dirugikan gitu. Mungkin mereka ini preman-premannya ini yang suka bikin masalah-masalah di Jakarta, mungkin mereka gitu ya. Dilaporin lewat aplikasi, nggak ditanggapi sama gubernurnya. Nah sekarang ganti gubernur, premannya merasa insecure. Merasa nggak aman kita gitu ya. Ada pelaporan offline, ini nggak boleh ini. Ya semoga terus memberi manfaat kepada Jakarta, dan apa yang sudah terjadi sebelumnya di masa lalu 5 tahun sia-sia, 5 tahun terbuang sia-sia gara-gara Anies Baswedan, kita doakan semoga dalam setahun 2 tahun ini semua permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies itu bisa diselesaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.